Pemirsa, pemerintah resmi terbitkan peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai pedoman penetapan upah minimum tahun 2026. Kepala daerah direkomendasikan untuk tetapkan kenaikan upah minimum paling lambat tanggal 24 Desember 2025. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan upah minimum untuk tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jika nilai indeks tertentu atau alfa dalam komponen penentuan upah minimum tahun 2026 mengalami kenaikan 0,5 hingga 0,9 dari sebelumnya di angka 0,1 hingga 0,3. Poin utama dalam PP pengupahan adalah penetapan formula pengupahan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHL. Formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9. Menurut Yasirli, kenaikan upah minimum akan memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menyesuaikan kebutuhan layak kerja. Melalui PP ini juga gubernur diberikan kewenangan menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Kepala daerah direkomendasikan untuk menetapkan kenaikan upah minimum paling lambat tanggal 24 Desember 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik sebuah kantor rental mobil terbakar di Kota Depok, Jawa Barat. Akibat kebakaran, 4 unit mobil terparkir hangus terbakar. Terjadi kebakaran di sebuah tempat pencucian mobil sekaligus kantor rental mobil di Kota Depok, Jawa Barat. Api pertama kali diketahui oleh saksi di kantor rental mobil dan melihat percikan dalam bangunan. Dalam waktu singkat, api membesar dan merembet ke toko oli yang berada di tempat sebelah kantor rental. Kobaran api juga membakar 4 unit mobil yang sedang terparkir di area kantor rental. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mencegah api meluas ke permukiman warga. Hah? Sempet panik nggak? Oh, bukan panik lagi, saya sampai setengah mau pingsan kayaknya. Secara kan samping banget rumah saya, bukan samping lagi. Ini mobil pas tinggal dari melongok dari dapur saya tuh, ini tembok saya, ini mobil yang kebakar itu tuh. Tapi yang dempel di saya tuh baru sepotong kebakarnya. Nah kalau yang di sininya mah udah habis, udah yang meledak itu. Akibat kejadian ini, kerugian materi ditaksir mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari dalam kantor rental mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Antrean kendaraan diduga akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi saat berlayar. Antrean ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera terjadi di Pelabuhan Merak Cilegon. Antrean sudah terjadi di jalur Cikuasa atas yang dijadikan kantong parkir kendaraan. Akibat tidak tertampungnya kantong parkir di dalam pelabuhan. Diduga antrean kendaraan terjadi akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang melanda Selat Sunda, sehingga menyebabkan berkurangnya kapal yang beroperasi di 7 dermaga. Para sopir truk yang terpaksa tertahan untuk menyeberang mengaku rugi. Ya, capek. Lelah juga, nungguin ngantri. Rugi nggak, Pak? Ya, rugi waktu. Pengennya lancar-lancar aja? Ya, pengennya lancar lah, biar cepat kita nyebrangnya. Mungkin pengaruh cuaca kali. Cuaca? Iya, badai. Gelombang tinggi mungkin. Ini ngantri udah berapa lama? Dari sebelum keluar tol Merak tadi sekitar jam 4, Bang. Untuk mengurai terjadinya antrean panjang kendaraan, pihak pengelola jasa penyeberangan mengoperasikan 28 kapal di 7 dermaga
terdiri dari 5 dermaga reguler dan 2 dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Sution, iNews melaporkan. Pemirsa, Aceh Tamiang di Provinsi Aceh menjadi daerah paling parah terdampak bencana banjir bandang. Bahkan ada satu desa yang hilang akibat tersapu air banjir bandang. Kini rehabilitasi dan juga rekonstruksi dari pemerintah pusat ini terus dilakukan. Aceh Tamiang di Provinsi Aceh menjadi daerah paling parah terdampak bencana banjir bandang. Terlihat dari rekaman kamera drone, beberapa desa di Aceh Tamiang terlihat rata dengan tanah. Bahkan ada satu desa yang hilang akibat tersapu air banjir bandang. Sisa-sisa banjir bandang menyisakan kisah sedih bagi warga Aceh Tamiang. Jangankan pakaian serta harta benda, rumah milik warga pun tidak dapat diselamatkan. Meski demikian, di beberapa wilayah Aceh Tamiang masih berdiri gedung dan rumah walaupun kondisinya rusak. Beberapa infrastruktur kini mulai bisa digunakan kembali seperti jalur antar desa yang kini sudah mulai bisa dilalui. Kini Aceh Tamiang sedang berbenah. Pemerintah pusat masih terus melakukan rehabilitasi dan restrukturisasi wilayah Aceh Tamiang. Tim Liputan iNews melaporkan. Distribusi bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Sumatera terus dilakukan. Pasukan TNI berhasil mendistribusikan bantuan ke wilayah terisolir di Kabupaten Gayo Lues, Aceh menggunakan helikopter milik TNI AU. TNI Angkatan Udara bergerak cepat untuk mendistribusikan bantuan untuk korban bencana banjir di 3 provinsi di Sumatera. Helikopter EC-725 H225M Karakal TNI AU digunakan untuk menembus daerah ekstrim. Pendaratan terbatas dilakukan di aliran sungai untuk mendistribusikan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Pendaratan di aliran sungai dipilih sebagai titik distribusi karena keterbatasan medan dan kondisi infrastruktur yang tidak memungkinkan penggunaan jalur darat. Lokasi tersebut menjadi satu-satunya area yang dapat dijangkau helikopter untuk memastikan bantuan sampai kepada warga. Meski menghadapi tantangan berupa kontur pegunungan dan ruang pendaratan yang terbatas, proses pengiriman bantuan berjalan aman dan lancar. Helikopter yang diberangkatkan dari Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara ini membawa bantuan kebutuhan dasar dengan total muatan 1.800 kg. Logistik disalurkan ke Desa Simpur Jaya sebanyak 900 kg dan Desa Rumah Bundar sebanyak 900 kg. 2 desa terdampak yang akses daratnya sulit untuk dijangkau pasca bencana. Tim Liputan melaporkan.